Guys, mau nanya nih guys. Kalian kan lagi main HP nih. Teknologi itu. Kalian tahu ndak teknologi pertama itu kayak gimana? Kalian tahu ndak? Teknologi pertama itu kan menurut jejak sejarahnya ada di tahun 1940 tuh. Jadi komputer waktu itu cuma diciptakan untuk menyelesaikan soal-soal matematik. Oh. Nama komputernya itu otomatis universal. Nah, UNIVAC kan. Di komputer itu ada 17.468 tabung chip. Itu beratnya itu ada 30 ton kira-kira. Nah, dengan berat 30 ton itu dia punya tenaga 174 kilowatt listrik. Jadi kurang lebih seperti itu komputer pertama. Cara AI berpikir sendiri itu gimana sih? Kalau AI zaman sekarang itu dia proses berpikirnya kan dia dari big data tuh, big data dari dalam chip komputer. Nah, dari big datanya ini dia ngolah lagi pengetahuannya itu dari mahadata. Mahadata itu diisi dari manusia itu sendiri kan, kayak data-data dari internet, data-data dari drive, dari storage. Pokoknya itu manusia yang bisa ngisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kayak HP kan, dia kan punya big datanya kan dari prosesornya. Nah, mahadatanya itu dari internet, dari Google, dari YouTube, dari media-media lainnya. Itu mahadata. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Terus perkembangan AI saat ini gimana sih? Sejauh ini sih perkembangan teknologinya sudah semakin maju. Buktinya ada salah satu robot, yaitu robot Sophia. Robot Sophia ini memiliki kecerdasan buatan yang dibuat oleh David Hanson dari Hanson Robotics pada tahun 2015. AI ini ditanamkan dalam Sophia itu sendiri untuk membantu Sophia mengekspresikan perasaan dan dapat berkomunikasi. Seperti itu sih yang saya tahu. Banget ya, sekarang teknologi sekarang ini malah jadi sisi positif buat manusia sekarang, seperti mempermudah kita dalam pekerjaan, komunikasi, dan teknologi medis ya, seperti itu sih. Iya sih, cuman kan ada dampak negatifnya juga tuh. Kayak sekarang manusia itu kan sudah mulai bisa digantikan sama robot. Salah satu contohnya kayak kerja di pabrik gitu di Amazon, mereka udah kebanyakan mengganti buruh pabrik dengan robot. Selain itu juga di bidang militer, berbagai negara sudah berbondong-bondong mau memperkuat sistem mereka dengan robot otonom. Perkembangan teknologi dengan pengetahuan kita. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friend. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Well, how do we prevent robots and humans from being in conflict? Robots can free humans from the most repetitive and dangerous tasks, so they can spend more time doing what they're best at, being creative and solving complex problems. Robotic intelligence does not compete with human intelligence. It completes it. They are also employed for jobs which are too dirty, dull, or dangerous to be suitable for humans, like handling radioactive waste. What are your values and morals? How do you know what's right versus wrong, good versus bad, destructive versus I think contributory? robots should learn how to feel empathy. It's hard to understand how to help humans when you can't understand how they feel. How can we get robots to feel? Is there such a thing possible? I know that humans feel like they have free will, but my observation tells me so much behavior is automatic. I'm not sure humans or robots are too terribly different. Humans have identity, but they also share many things and have automated processes. I'm thinking about the similarities between human identities and robotic ones. What are some of the things you see are most similar between robots and humans? I think they will be similar in a lot of ways, but different in a few others.
There's even the possibility that robots can be built without some of the more problematic emotions, like rage, jealousy, hatred, and so on, but maybe these emotions can provide us with useful functions. Pendapat saya mengenai perkembangan kecerdasan buatan saat ini sangat bagus karena berdampak pada seluruh sektor. Hampir semua kegiatan sekarang IoT atau Internet of Things. Tapi kalau berkembangnya terlalu luas, tidak ada regulasinya, mungkin kita akan kehilangan yang namanya privacy dalam menggunakan teknologi. Berbagai aspek, contoh yang kita sering lihat itu feed untuk belanja online. Beberapa data kita bisa temukan walaupun kita tidak cari. Misal kita ingin berbelanja sesuatu, kita masih bingung nih ngelihat feed apa aja sih yang mau dibeli. Kehilangan privacy itu sebenarnya ada berdasarkan persetujuan kita. Contoh kita menggunakan smartphone, kita pasti ada menyetujui dalam menginstal aplikasi persetujuan apakah komputer ataupun perangkat kita ini bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Jadi secara sadar dan tidak sadar kita menentukan nih untuk mengakses data kita sendiri. Tapi data kita apakah terlindungi? Ada security dari aplikasi tersebut, tapi beberapa oknum kalau ada pencurian data, nah itu datanya bisa hilang. Contoh kita membuka aplikasi e-commerce seperti ini, saya buka salah satu aplikasi yang oranye. Nah, kita dapat melihat berbagai macam feed di sini. Tapi walaupun kita tidak mencari sesuatu tanpa saya ketik, contoh saya membuat di bagian makanan biasa, ada ayam goreng, ada pernasi-nasian, ada martabak. Tapi kalau kita sebutkan burger, kalau kita mencari setelah kita reload, nah ternyata burger itu bisa muncul dalam pencarian kita. Untuk kecerdasan ini menggunakan algoritma searching atau pencarian berdasarkan kebutuhan. Kalau untuk web itu biasanya menggunakan namanya SEO untuk optimasi dalam pencarian. Jadi otomatis penjualan itu masih bisa bertambah. Bahaya nggak sih? Beberapa mungkin menguntungkan di satu sektor, tapi beberapa juga tidak menguntungkan. Secara ini HP barang personal kita pribadi. Kalau kita nyebut seperti ini saja
dia bisa mengakses apa yang kita perlukan, berarti data-data sajian kita secara lengkap telah dikuasai dalam program ini. Tentunya juga untuk privacy bukan sembarang aplikasi mengakses, tapi dari perizinan kita. Contoh terbarunya juga, bukan terbaru tapi sering terjadi, adalah di sosial media. Beberapa orang mempunyai pride untuk meng-share kegiatan pribadinya yang sebenarnya tidak boleh di-share. Contoh hal-hal penting sampai ke nomor-nomor kartu atau kegiatan. Jadi gunakanlah untuk melindungi data. Yang salah apakah sistemnya untuk kecerdasan buatan? Kemungkinan bukan salah sistem, tapi yang menggunakan kita sebagai usernya. Seperti apa kebijaksanaan kita. Menurut saya pemerintah juga seharusnya meregulasi aturan. Mungkin saja aturan tersebut sudah ada, tapi untuk aplikasinya di lapangan mungkin belum semua developer yang menggunakannya. Tapi tentunya mungkin kalau yang sudah berizin itu pasti ada, tapi kalau yang secara umum lainnya kan kita tidak pernah tahu. And a second tool called Centra that Facebook uses to track users even when they think they are anonymous. Mr. Zuckerberg, tell me about Centra. What is the Facebook internal tool called Centra? Senator, I'm not aware of any tool with that name. I'm not aware of any tool with that name. Centra tracks different profiles that a user visits, their message recipients, their linked accounts, the pages they visit around the web that have Facebook buttons. Centra also uses behavioral data to monitor users' accounts, even if those accounts are registered under a different name. The dashboard shows a litany of data points Facebook has on individual users, and importantly, it highlights how users cannot easily escape the company's tracking, even if they wanted to. One such label visible in the dashboard, 3 device-linked IG accounts, shows that Facebook can log the same user's activity on a device, even if they switch accounts by using the device's unique hardware identifiers, like a smartphone's fixed IMEI number. Basically, you don't need to be logged into a particular account for the company to know it's you. Create a new Instagram account, and device-level identifiers will be used to recognize you're the same person. When you log into Facebook on the web, the company drops a DATR cookie that will keep track of your activity even after you log out, and for up to 2 years thereafter.